Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi ya setelah terakhir kita ketemu kalau nggak salah di pekan lalu ya. Kita pekan lalu sudah belajar banyak tentang listrik dinamis arus searah pakai hukum Ohm. Terus kita juga sudah belajar tentang listrik dinamis arus searah juga, tapi pakai tambahan hukum Kirchhoff. Dan ingat-ingat dulu di pertemuan kapan ya? Pertemuan pertama, waktu kelasnya masih banyak, inget gak? Teman-teman sudah belajar juga tentang kinematika gerak lurus sama Kak Fauzi dulu. Jadi kita sudah 3 pekan belajar. Nah, selama 3 pekan itu teman-teman sudah mempelajari 2 bab. Hari ini insya Allah kita akan bahas PS ya. Tahu PS? Tahu? Jadi buat teman-teman yang dari BKB Nurul Fikri, teman-teman ketika daftar di kelas PPLS, teman-teman dapat 2 buku ya kan? Dapat 2 buku. Yang pertama buku problem set dan yang kedua buku modul gitu ya. Nah, jadi buku problem set itu buku modul itu buku yang isinya materi. Buku yang isinya materi warna ungu kalau nggak salah ya untuk kelas 12 ya atau PPLS. Nah, untuk yang problem set itu warnanya merah atau pink ya, yang covernya warna merah atau covernya warna pink, itu isinya soal-soal semua. Isinya soal-soal semua. Jadi, teman-teman coba diambil tuh soalnya itu, coba diambil bukunya, dan setiap kali selesai bahasan bab, coba dikerjakan soal-soalnya. Karena apa? Karena nanti insya Allah nanti memasuki semester genap nanti, kita akan langsung mulai super intensifnya. Kalau sudah mulai super intensif, biasanya dapat buku lagi. Ya, jadi bukunya banyak. Biasanya sih kelas 12 biasanya, ini biasanya doang nih biasanya. Biasanya kelas 12 ini paling jarang buku ini dipegang. Padahal buku ini justru yang soal per babnya itu paling banyak. Dan kebetulan di belakangnya juga ada kunci jawaban. Jadi setiap kali habis pembelajaran, babnya sudah selesai, setelah kerjain soal-soal yang ada di modul, coba teman-teman kerjain soal-soal yang ada di problem set. Nanti teman-teman coba kerjain, hasilnya nanti bandingin sama kunci jawaban. Kalau benar, alhamdulillah. Kalau salah, coba cari kesalahannya di mana. Tapi kalau teman-teman tidak menemukan kesalahannya, lanjut konsultasi ya. Boleh lanjut konsultasi dengan para pengajar di lokasi BKB Nurul Fikri, atau teman-teman mengaktifkan fitur konsultasi chat dengan pakai aplikasi sekolah gitu ya. Oke, insya Allah sudah banyak 84.000 orang berkumpul di room ini ya. Jadi sudah GBK ya, insya Allah ya 84.000 satu GBK ya. Oke, para sekolah mate semua, insya Allah kita akan mulai pembahasan problem setnya ya. Silahkan dibuka buku problem setnya. Problem set nomor berapa? Halaman berapa? Kakak tulisin dulu sebentar. Halaman berapa ya? Kakak tampilin aja deh. Nah, yang ini nih. Oke, sudah masuk ya? Oke, jadi teman-teman silahkan dibuka buku problem setnya. Untuk kinematika gerak lurus dibuka bukunya halaman 137 ya. Nah, dibuka halaman 137. Silahkan dibuka dulu, nanti kita akan bahas soalnya bareng-bareng. Kak, belum dapat problem set. Siapa yang di sini yang belum dapat problem set? Ayo, siapa yang belum dapat problem set? Tulis di kolom chat, siapa yang belum dapat problem set? Kakak mau tahu. Oh, kalau teman-teman memang asalnya dari BKB Nurul Fikri, harusnya dapat, harusnya ya. Jadi nanti teman-teman seandainya belum dapat problem set, boleh nanti tanya ke stafnya. Tanya ke stafnya. Kak, buku problem setnya di mana? Oh, masih dalam perjalanan? Ya sudah, tunggu dulu. Atau, Kak, buku problem setnya mana? Dulu kan sudah dikasih. Belum, Kak? Oh iya, ini gitu. Jadi teman-teman yang belum punya, coba tanya. Jangan-jangan kemarin kakak stafnya lupa ngasih ya. Minta aja, itu haknya teman-teman. Nah, tapi buat yang dari sekolah, itu nanti ada problem set yang nanti akan bisa diakses dari web app. Tapi kebetulan untuk saat ini baru modul, problem setnya belum bisa. Jadi mungkin soal-soalnya baru akan kakak tampilkan aja di layar. Nggak masalah ya. Oke, Kak sudah konsul pas tatap muka? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau sudah konsul di tatap muka, ya alhamdulillah kita bisa bahas soal yang lainnya ya. Tapi kebetulan di sini teman-teman kalau seandainya belum, ayo kita coba bahas dan kakak nggak akan bahas semuanya. Kakak pilihin soalnya ya.
Untuk kinematika gerak lurus, berarti ini adalah PS1 halaman 137, kita akan bahas 5 soal aja. Nomor 1 adalah soal nomor 3. Oke, PS1 soal nomor 3, halaman 121, dibuka semuanya bukunya. Kita akan bahas mulai dari soal nomor 3 ya. Di sini ada seorang pengendara dari kota A ke kota B mengendarai mobil. Awalnya dari kota A menuju kota B, kecepatannya 60 km per jam. Setelah sampai di kota B, langsung putar balik dan melaju dengan kelajuan 30 km per jam sehingga sampai di kota A. Pertanyaannya, pertanyaannya adalah berapa kelajuan rata-rata? Ayo, lihat antara gerak A ke kota B dan gerak dari kota B ke kota A. Apa yang sama? Apa yang sama? Jaraknya, kecepatannya, atau waktunya? Tulis di kolom chat, tulis di kolom chat. Ayo, apa yang sama? Betul, yang sama adalah jarak kota A dengan kota B. Dengan asumsi kalau lintasannya sama ya. Kan jarak itu sesuai dengan lintasannya ya. Jadi kalau dia lewat sana, sama lewat utara, sama lewat selatan, beda lintasan, beda jarak. Tapi kita anggap lintasannya sama. Jadi dari kota A ke kota B, balik lagi dari kota B ke kota A, jaraknya sama. Jadi kita bisa menggambarkan seperti ini. Ini kota A. Nah, dia bergerak dengan kelajuan 60 km per jam, gitu kan. Kemudian dari kota B, kok diem? Nah, ini. Dari kota B dia balik. Nah, dari kota B dia balik dengan kelajuan 30 km per jam. Maka A ke B itu sama aja dengan B ke A gitu kan. Jadi kita bisa menuliskan S1, kok nggak bisa ya? S1 sama dengan S gitu kan. Berapa kilometer? Nggak tahu, pokoknya S gitu ya. S2 sama dengan S juga. Ya, terus kecepatan V1 sama dengan 60, V2 sama dengan 30. Nah, T-nya sekarang berapa waktu T1-nya? Oh, nggak bisa ya? Oh, baju saya basah. Kena layar langsung mati. Oke, T1-nya berapa? Kita ingat-ingat rumus GLB. S, V, T gitu kan. T-nya ditutupi, maka T sama dengan S per V. Nah, jadi ini adalah S dibagi 60, sedangkan T2-nya berapa? S dibagi 30. Gampang ya? Maka yang disebut sebagai kelajuan rata-rata itu adalah jarak total dibagi dengan waktu total gitu ya. Nah, jarak totalnya berapa? Ke kanan S, ke kiri S. Berarti S ditambah S, S ditambah S. Nanti hasilnya 2S. Ya, kemudian nanti kalau waktu totalnya gimana? T per 60 ditambah T per 30. Ayo kita samakan penyebutnya. Berarti berapa? T per 60 dan T per 30 kalau kita samakan jadi T per 60 ya. Nah, T per 60 supaya jadi T per 60 kaliin 1. T per 30 supaya jadi per 60 kaliin 2. Sedangkan yang atas hasilnya adalah S tambah S adalah 2S. Oh, ini bukan T, S ini salah, sorry. Ini kan S ya. Nah, gini ya. Nah, S gini ya. Sehingga kalau kita tuliskan yang atas adalah 2S, yang bawah berapa? 3 per 60. 3S per 60. Ini kita tulis S tambah 2S gini aja sehingga 3S per 60. Atau kalau mau ditulis 2S dikali 60 per 3S gitu ya. S-nya nanti saling coret. S-nya atas coret sama S bawah, 60 coret sama 3, hasilnya 20. Jadi berapa kelajuan rata-ratanya? Kelajuan rata-ratanya adalah 40 km per jam. Betul, jawabannya yang C. Oke, ada yang mau ditanyakan? Link absen Kak, nanti aja, sabar, nanti aja ya link absennya ya, nanti akan di-share sama Kak Alia. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Sudah jelas Kak? Oke, mantap. Ini kelas berapa sih? Ini kelas apa ini? Ini kelas PPLS ya. Ini kelas PPLS. U berapa ini? U1A ya? U1A ya? Ya, U1A. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Jelas ya? Slide pertama, ini slide pertama. Atau yang ini slide pertama. Ini baru soal pertama yang kita bahas ya. Jadi slide pertamanya itu. Yang ini hanya sekedar informasi. Kita ngerjain problem set yang bagian kinematika gerak lurus. Ya, Kak, bukannya kelajuan sama kecepatan beda, Kak? Betul. Sekarang Kakak balik pertanyaannya.
Kalau kecepatan rata-rata, jawabannya yang mana? Kalau kecepatan rata-rata, jawabannya yang mana? Ayo. Yang mana kalau kecepatan rata-rata? A, B, C, D, atau yang E? Yang mana kalau kecepatan rata-rata? Yang mana? Nah, masih ada yang bingung. Kalau kecepatan rata-rata, itu berarti kita harus melihat arahnya. Kalau kecepatan rata-rata, berarti kita menggunakan perpindahan. Tapi kalau kelajuan rata-rata, kita nggak lihat arah. Kita hanya lihat angkanya saja. Maka kita pakai jarak. Nah, kalau kita disuruh ngitung kecepatan rata-rata, hati-hati. Kalau pertanyaannya saya kakak ganti jadi kecepatan rata-rata. Kok ngelek lagi ya? Kalau kecepatan rata-rata, nah kalau kecepatan rata-rata berarti kita harus menghitung perpindahan. Berapa perpindahannya? Dari kota A ke kota B, kembali lagi dari B ke A. Startnya di A, finishnya di A juga. Maka perpindahannya 0. Artinya kecepatan rata-ratanya itu 0. Kalau ditanya kecepatan rata-rata ya. Tapi karena yang ditanyakan adalah kelajuan rata-rata, maka jarak total dibagi waktu total. Bukan 60 sama 40 ini, 60 sama 30 di rata-rata. 60 tambah 30 dibagi 2, bukan gitu caranya. Jarak totalnya dibagi waktu totalnya. Hasilnya 40, jawabannya yang C. Gitu ya. Jelas ya teman-teman ya? Beda antara kecepatan sama kelajuan. Kecepatan pakai perpindahan dibagi waktu, kalau kelajuan jarak dibagi waktu. Jelas semua sepertinya. Kita bisa lanjut di soal nomor 3. Oke, mantap. Jelas. Oke. Wah, nge-lag beneran ini. Nah, kayak gini. Oke, kita lanjutin. Kita lanjutin di soal nomor 2. Silahkan soal nomor 2 ya. Ketahuan pakai rata-rata 60 tambah 30. Nggak apa-apa. Salahnya sekarang nggak apa-apa. Yang penting ketika di UTBK ada pertanyaan kayak gitu, sikat habis. Ya, langsung bener ya. Oke, soal nomor 2. PS1 nomor 5. Ada Fatima dan Maryam yang sedang berlari-lari. Waduh, jadi inget lagu ya. Nah, di sini ada Fatima berlari dengan kecepatan 3 meter per sekon. Dan ada Maryam di belakangnya dengan kecepatan 4. Nah, teman-teman bisa ngerjain ini dengan sangat cepat, teman-teman. Kalau teman-teman sudah terbiasa mengerjakan soal-soal apa namanya? Soal-soal kinematika gerak lurus, langsung cepat. Tapi nanti kakak akan ajarinnya hati-hati, pelan-pelan nanti. Plus nanti kalau sudah selesai paham semua, kakak ajarin cara cepatnya ya. Oh, ini nomor 4 ya. Oh, kakak salah ketik. Ya, ini nomor 4. Berarti kakak salah ya. Nomor 4, teman-teman. Oke, terima kasih. Nah, yuk, ralat jas, itu soal nomor 4. Oke, di sini ada Fatima. Dan ada Maryam. Siapa yang di depan? Yang di depan adalah Fatima. Fatima bergerak dengan kelajuan 3, sedangkan Maryam bergerak dengan kelajuan 4. Nah, di antara mereka selisih 12 meter. Nah, karena si Maryam ini kecepatannya lebih gede, maka Maryam lama-kelamaan akan mendekat, dan kemudian menyusul kan? Kapan saat mereka menyusul? Ya saat mereka berada di titik yang sama gitu kan. Nah gitu, jadi ini Maryam, ini Fatimah. Nah sudah ada yang jawab, betul jawabannya yang itu ya. Jawabannya itu, betul. Gimana caranya? Nah kita uraikan aja berapa jarak yang telah mereka tempuh ya kan. Kita tempuh. Di sini F, Fatimah menempuh jarak SF gitu kan. Sedangkan si Maryam menempuh jarak yang lebih jauh dari mulai belakang sampai ke depan. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa menyamakan antara jarak yang ditempuh oleh si Fatimah dengan jarak yang ditempuh oleh Maryam. Nah, berarti berapa? Jarak yang ditempuh oleh Maryam adalah jarak yang ditempuh oleh Fatimah ditambah 12. Ingat-ingat jarak itu apa? SVT, Soviet. S sama dengan V kali T. Oh, berarti S-nya Maryam itu adalah kecepatannya Maryam kali T. Begitu juga kecepatan Fatimah kan? Jaraknya Fatimah kan? Kecepatan Fatimah kali T. Nah, seperti ini. Maka VT-nya bisa pindah ke kiri. Jadi kecepatan Maryam kurang kecepatan Fatimah kali T sama dengan 12. Jadi kita bisa masukkan T-nya berapa ya? 12 dibagi kecepatan Maryam 4, kecepatan Fatimah 3. Berarti 12 dibagi 1, 12. Jawabannya yang B. Jelas ya? Pertanyaannya, pada jarak berapa meter Maryam, ingat Maryam?
Maryam menyalip Fatimah pada jarak berapa meter? Kan tadi kan yang ditanyain baru waktunya. Kan yang ditanyain tadi baru waktunya 12 detik. Berarti berapa jarak yang telah ditempuh oleh Maryam? Berapa jarak yang ditempuh oleh Maryam? Iya, gampang. Tinggal VT EVM kali T. Betul, Aldi. Jadi jarak yang ditempuh oleh Maryam gimana? Ya kecepatan Maryam kali waktu. Kecepatan Maryam berapa? 4. Waktunya berapa? 12. Berarti 48 meter. Betul, gitu caranya. Ya. Jadi kalau seandainya ditanya adalah jarak, setelah kalian mendapatkan waktu, kembaliin lagi ke rumus yang ini. Ada yang mau ditanyain teman-teman? Mantap. Aldi betul, Alicia juga betul. Ada yang mau ditanyakan? Masih gampang. Oke, kalau tadi masih GLB, kalau GLBB gimana? Nah, yuk kita lanjutin. Kalau GLBB gimana ya? Nah, yuk kita lanjutin. Ini soal nomor 14, betul nggak ini soal nomor 14 ya? Soal nomor 14, ayo coba dilihat. Oke, ada seseorang yang mengendarai mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi. 45 meter per sekon. Itu kecepatan yang tinggi banget. Ya, kalau ditransfer ke kilometer per jam itu di atas 150 kilometer per jam. Tinggi banget kecepatannya. Nah, tiba-tiba di depannya ada anjing sejarak 100 meter. Kak, boleh pelan-pelan nggak? Boleh. Kita akan pelan-pelan ya. Jadi pelan-pelan ya. Kakak sangat bersemangat nih, karena teman-teman ngerjainnya juga cepat. Jadi kakak ikutan cepat ya. Oke, kakak akan pelan-pelan ya. Terima kasih Zakia, kakak akan pelan-pelan. Dia bergerak dengan kelajuan 45 meter per sekon. Habis itu di depannya ada anjing. Pada jarak berapa? 100 meter. Otomatis kelihatan ada anjing, maka dia langsung melakukan perlambatan. Sebesar berapa perlambatannya? 9 meter per sekon. Maka bagaimana ketika dia berhenti? Apakah dia berhenti sebelum menabrak anjing atau setelah anjing? Ayo kita cek. Nah, pertanyaannya poin 1. Mobil berhenti setelah 5 sekon. Berarti kita mencari T. Ya, kita mencari T. Maka rumusnya adalah rumus VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Gitu ya. Karena teman-teman sudah tahu itu adalah perlambatan, boleh ini langsung diganti minus juga boleh, nggak masalah ya. Ayo kita masukkan, saat berhenti kecepatannya berapa saat berhenti? Saat berhenti kecepatannya 0. V0-nya kita masukkan 45 dikurangi A-nya 9T. Berarti berapa T-nya? Berarti 45 dibagi 9. Oh, hasilnya 5 sekon ya. Berarti kalau 5 sekon berarti poin 1 betul. Otomatis kalau 1 betul. Salah. Kalau 1 betul, 3 pasti betul ya. Kalau 1 betul, 3 pasti betul. Maka kita cek poin nomor 3. Mobil baru berhenti setelah menabrak anjing. Iya tak betul lah. Kita coba cek. Nah, kita cek ya. Maka berapa jarak yang telah ditempuh oleh mobil dari mulai ngerem sampai dia berhenti? Boleh pakai rumus yang manapun. Rumus nomor 1, rumus nomor 2, rumus nomor 3, maupun rumus nomor 4. Boleh. Coba kakak masukkan rumus nomor 4. GLBB tanpa A. Ayo kakak coba masukkan ya. Kecepatan awal ditambah kecepatan akhir dibagi 2 kalikan T. Kakak tulis kecepatan awalnya berapa? 45. Sampai dia berhenti. Berhenti kecepatannya berapa? 0. Dibagi 2 dikali T. T-nya berapa yang tadi baru dihitung? Nah, masukkan 5 gitu ya. Maka 45 dibagi 2. 45 dibagi 2 itu 22,5. Nah, 22,5. 20 kali 5, 100. 2,5 kali 5, 12,5. Berarti 112,5 meter. Artinya apa kalau 112,5 meter? Oh, berarti kita sekaligus menjawab yang ini ya. Yang poin nomor 2 ya. Oh, berarti 2 benar. 3-nya benar nggak? Iya benar. Kan dia di depan anjingnya ada di 100 meter. Dia baru berhenti pada jarak 112,5 meter. Artinya apa? Anjingnya sudah ketabrak, digeret ya. Sudah ketabrak, geser sampai 12,5 meter ya. Kasihan anjingnya ya. Bad luck dog ya. Oke, kita lanjutin. Poin nomor 1, 2, 3 betul. Poin nomor 4 betul apa salah? Ayo kita cek poin nomor 4. Nah, poin 4-nya gimana? Kecepatan anjing ketika menabrak kecepatan anjing. Kecepatan mobil. Kecepatan mobil saat menabrak anjing adalah 15 meter per sekon. Betul apa salah?
Si mobil berada di depannya si anjing pada jarak 100 meter. Berarti kita harus mempertimbangkan ada kecepatan awal, ada kecepatan akhir, dan ada jaraknya. Berarti pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang nomor nomor 4 boleh ya, rumus nomor 4 ya. Rumus nomor 3 aja deh. Gimana? VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. Ini boleh ya. Ayo coba kita masukkan. VT-nya berapa VT-nya? Kita cari. V0 kuadrat berarti 45 dikuadratin. Dikurangi 2 kali A-nya 9 kali S. S-nya sudah tahu ya. S-nya adalah jarak 100 meter ini. Nah, 45 dikuadratin. 5 kali 5, 5. 20 kali 5, 2, 25. Berarti 5 kali 2, 2, 12, 18, tambah 2, 20, 25. 20, 25 dikurangi 200 kali 9, 1800. Gitu ya. Hasilnya berapa? 225. Itu adalah VT kuadratnya. Berarti VT-nya berapa? Ya sudah, akar 225 atau 15 meter per sekon. Ya, jawabannya poin 4 betul. Poin 3 juga betul. Berarti 1, 2, 3, 4 jawabannya yang E. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kak, pakai rumus yang V0 tambah VT boleh? Pakai yang rumus ini berarti ya. Nah, pakai rumus yang ini. Nge-lag lagi. Oh, nggak boleh. Karena T-nya yang tadi kita temukan, T yang tadi kita temukan yang ini, itu T saat dia berhenti. T saat dia berhenti ya. Jadi kita nggak tahu saat dia menabrak si menabrak si anjing, itu kita nggak tahu T-nya berapa. Jadi jangan dimasukkan T yang itu, nanti VT-nya ketemu 0 nanti. Gitu ya. Ada yang mau dimasukkan? Kak, kenapa kalau poin 1 benar, selalu poin 3 juga benar? Ini kebetulan karena memang ini adalah soal tipe B. Jadi ada soal tipe A, ada soal tipe B, ada soal tipe C. Soal tipe A itu yang kayak gimana? Yang opsinya langsung A, B, C, D, E. Gampang ya, kayak soal yang kita biasanya kerjain. Tapi kalau yang tipe B, ini pakai pernyataan. Pernyataan 1, 2, 3, 4, kayak gitu. Maka kalau pernyataan 1 benar, itu otomatis 3 pasti benar. Karena nggak ada 3 dan 1 ini dipisahkan. Jadi kalau kalian sudah tahu nomor 1 itu pasti benernya, 3 pasti benernya. Atau sebaliknya, kalau kalian tahu 1 itu salah, 3 pasti salah. Gitu ya. Gitu. Atau 1 pasti 3 pasti benar. Kalau 3 pasti benar, 1 juga pasti benar. Gitu ya. Tapi kita tadi sudah tahu ya, 1 benar, kita cek 3 benar apa enggak. Benar juga. Alhamdulillah. Jadi teman-teman bukan hanya tahu strateginya, tapi teman-teman juga tahu cara ngitungnya. Gitu ya. Kak, kenapa yang rumus nomor 4 nggak diganti minus, Kak? Semuanya positif. Karena arahnya semuanya maju. Kalau nilai plusnya ini diganti negatif, berarti arahnya mundur. Gitu. Jadi yang perlu diganti itu adalah A-nya. Contoh di sini adalah V0 ditambah AT gitu ya. Nah, yang diganti adalah A-nya. A-nya positif diganti A-nya negatif. Ini juga VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, A-nya di sini diganti jadi negatif. Jadi A-nya yang diganti, bukan V-nya. Kalau V-nya diganti negatif, artinya dia bergerak mundur. Gitu, teman-teman ya. Oke, ada lagi pertanyaannya. Kakak mau membaca pertanyaannya dulu. Kak, kenapa jarak pas nabrak anjing bukan 112,5? Bukan. Jarak yang menabrak anjing ini jaraknya. Jaraknya yang 100 meter ini. Jadi dia baru mulai ngerem saat anjingnya itu ada pada jarak 100 meter. Jadi saat 100 meter dia baru merem, sehingga jarak menabrak anjingnya itu ya 100 meter tadi. Nah, 112,5 meter itu jarak dia sampai berhenti. Jadi ini anjingnya ditabrak dulu, terus baru dia berhenti setelah 12,5 meter. Gitu ya, kasihan anjingnya. Kak, kalau mencari VT itu pakai S100. Kalau acuannya menabrak anjing, Kak. Betul, S-nya pakai yang 100. Betul. Kak, di PS nggak ada option A, B, C, D, E-nya. Oh iya, ini memang kebetulan memang teman-teman untuk kelas 12 dan alumni itu harus terbiasa. Harus terbiasa dengan optionnya. Jadi kakak tuliskan, kalau optionnya A itu apa? Kalau A itu adalah 1, 2, dan 3. Kalau B, 1 dan 3. Kalau C, 2 dan 4.
Kalau D 4 saja, kalau E 1, 2, 3, 4 atau semuanya benar. Gitu ya. Tapi teman-teman jangan khawatir. Kalau teman-teman tryout di UTBKK atau tryout di NF, nanti teman-teman bisa ngeklik tombol bantuan, nanti ada bantuan untuk ketika opsinya seperti ini, cara ngerjainnya gimana. Nanti dikasih tahu, oh opsi A itu kalau 1, 2, 3 benar, dan seterusnya. Nanti ada bantuannya, tenang aja. Kak, rumusnya di mana? Nggak jadi Kak. Terima kasih, mantap. Belum dijawab aja udah ngerti. Mantap kalian. Kak, kenapa A-nya diganti jadi negatif? Karena dia memberikan perlambatan. Ini perlambatan. Ngerem ya. Jadi A-nya dimasukkan negatif. Atau seandainya A-nya tetap positif, nanti nilainya dimasukkan negatif. Boleh juga. Yang penting ada negatifnya. Jelas ya? Kalau perlambatan itu negatif, kalau percepatan positif. Sip. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Mantap. Kalau sudah jelas semua, ayo kita lanjutkan di soal selanjutnya. Ayo kita lanjutin soal selanjutnya. Duh, kekelus. Kekelus ya? Kekelus gak? Kekelus gak? Kakak salah tombol tadi. Oh iya, saya mohon maaf. Sudah masuk lagi? Sudah, Kak. Oke, kita lanjut. Sama aja nge-lag. Sama aja nge-lag. Ya sudah, ayo kita lanjutin di soal nomor 4. Kalau nggak salah, soal nomor 4 ini nomor 16. Ya. Nah, tadi sudah GLB, terus sudah GLBB. Gimana kalau GLBB-nya karena gerak vertikal? Nah, di soal nomor 4 ini ya, soal PS nomor 16. Kak, belum di SS, nanti kakak share ke Kak Alia ya. Jadi nanti teman-teman akan saya share hasil cara-caranya hari ini ke Kak Alia, biar nanti di-share ke grupnya kalian, insya Allah. Ya, moga-moga nggak lupa. Oke, sebuah batu dilempar dengan kecepatan awal 120 meter per sekon. Pertanyaannya, ketinggian batu 4 detik sebelum mencapai tanah. Nah, kakak akan tunjukkan dua cara. Cara pertama mencari T-nya dulu. Nanti cara kedua, nggak pakai mencari T, langsung tahu. Oke, kita akan mencari tahu T-nya dulu berapa. T sampai dia sampai ke tanah. Nanti setelah T sampai di tanah, 4 detik sebelum mencapai tanah, nah baru kita masukkan. Oke, coba kita gambarin. Ya kan, awalnya dia dilempar dengan kecepatan awal 120 meter per sekon. Maka dia dilempar, dia mengalami perlambatan, ya kan? Maka kelajuannya makin lama makin kecil. Nah, kelajuannya makin lama makin kecil ini menyebabkan kelajuannya minimum saat dia berada di puncak, teman-teman. Nah, saat dia berada di puncak, kecepatannya sama dengan 0. Sepakat ya? Nah, kecepatannya sama dengan 0 ini, ayo coba kita cari waktunya berapa. VT sama dengan V0 min G kali T. Ya, rumus tadi, rumus awalnya kakak tulisin. Seandainya butuh, VT sama dengan V0 ditambah A kali T, gitu kan? Nah, percepatan bekerja adalah percepatan gravitasi, serta arah kecepatan awal kita berlawanan dengan arah percepatan gravitasi, kan? Percepatan gravitasi arahnya turun, ya. Nah, G-nya nilainya 10. Kita bisa masukkan nilainya. Saat VT-nya sama dengan 0, nah saat VT-nya sama dengan 0, maka V0 dikurangi G kali T puncak. Nah, T puncaknya jadi kelihatan berapa T puncaknya. T puncaknya adalah V0 per G. V0-nya berapa? 120 dibagi G, percepatan gravitasi 10. Oh, jadi T puncaknya adalah 12 sekon. Nah, oke, Ataya sudah memberikan jawaban. Betul, jawabannya Ataya yang itu, betul. Mantap, Ataya. Sip. Nah, ayo kita lanjutin teman-teman, biar kita cek sampai jawabannya di Ataya tadi. Nah, itu baru T yang sampai di puncak. Dari puncak sampai ke bawah, dia butuh waktu yang sama. Berarti T maksimum sampai dia sampai di tanah adalah 2 kali T puncak, gitu kan? 2 kali 12 berapa? 24 sekon. Itu sampai di tanah. Pertanyaannya adalah 4 detik sebelum mencapai tanah. Nah, berarti T-nya berapa? Berarti 24 dikurangi 4. Hasilnya berapa? T-nya saat 20 sekon. Nah, jadi T saat 20 sekon ini bisa kita masukkan ke rumus S. Maka S sama dengan V0 kali T min setengah GT kuadrat min E plus S 0, gitu ya.
Oh, kakak langsung pakai Y aja ya, karena Y itu ketinggian. Nah, gitu ya. Jadi berapa ketinggiannya? 120 kali T-nya 20 dikurangi setengah kali 10 kali 20 dikuadratin. Oke, ayo kita kerjakan. Ini 12 kali 2, 2400 dikurangi coret-coret 10, 100 kali 20, 200, 2000. Oh, berarti Y-nya sama dengan 400 meter. Jawabannya C, betul Rehana, betul ya. Ataya sama Rehana betul jawabannya C. Nah, coba kita kerjakan dengan cara yang lain. Jadi tadi kan kita mencari T-nya dulu ya. Tadi kita mencari T-nya dulu. Gimana kalau kita nggak pengen cari tahu T-nya berapa? Pokoknya T sama dengan 4 detik sebelum mencapai tanah, ketinggiannya pasti sekian. Kuncinya adalah dengan cara teman-teman paham berapa kelajuan di titik itu. Ayo coba. Oke, pelan-pelan ya. Kak, kenapa itu T-nya dikali 2? Karena T sama dengan 12 itu dari tanah sampai ke puncak. Nah, dia kan mintanya dari tanah sampai ke tanah. Nah, tanah sampai ke tanah itu 2 kali T puncak. 24 detik. Baru itu yang dikurangi 4 ya. Gitu. Oke. Oke, kakak balik lagi. Gimana caranya kita tahu kelajuannya? Dengan kita paham tentang yang dimaksud sebagai ini, percepatan gravitasi. Apa itu percepatan gravitasi? Percepatan yang arahnya ke bawah nilainya 10. Artinya apa? Kalau kita punya kecepatan awal 120 arahnya ke atas, dia akan diperlambat. Diperlambat berapa? 10 setiap detiknya. Jadi kalau awalnya dia kecepatan 120, 1 detik kemudian atau T sama dengan 1, kecepatannya jadi 110, ya kan? 1 detik kemudian atau T sama dengan 2, kecepatannya jadi berkurang 10 lagi, jadi 100. Saat T sama dengan 3, berkurang 10 lagi, jadi 90. T sama dengan 4, jadi 80. Nah, oke. Stop dulu ya, jadi 80. Maka dia akan lewat ke atas, kemudian di puncak. Setelah di puncak apa? Dia merasakan percepatan. Awalnya di puncak kecepatannya 0. Kemudian dia jatuh, setiap 1 detik dia bertambah 10. Setiap 1 detik bertambah 10. Sehingga saat dia mencapai tanah, dia mencapai kelajuan yang sama dengan kelajuan awalnya. Jadi ingat-ingat, pada ketinggian yang sama, kelajuannya sama. Pada ketinggian yang sama, kelajuannya sama. Jadi kecepatan, kelajuan 4 detik sebelum mencapai tanah, fokus, kelajuan 4 detik sebelum mencapai tanah yang ini, akan sama dengan kelajuan 4 detik setelah diluncurkan. Oke, berapa tadi kecepatan 4 detik setelah diluncurkan tadi? 80 kan? Ingat nggak? Awalnya 120. 1 detik kemudian 110. 1 detik kemudian saat T sama dengan 2 jadi 100. 1 detik kemudian saat T-nya sama dengan 3 jadi 90. 1 detik kemudian saat T-nya sama dengan 4 berkurang lagi 10 jadi 90. Jadi ingat, jadi T-nya saat sama dengan 4, maka kecepatannya, ini kecepatan adalah 80 meter. Maka T maksimum min 4 kecepatannya kelajuannya juga 80, tapi dia arahnya ke bawah. Jadi kakak akan langsung tahu berapa kelajuannya. Kelajuannya 80 meter per sekon, arahnya ke bawah. Maka kakak bisa langsung masukin ke rumus yang ini. V0 tambah VT per 2 kalikan T. Gitu ya. Berapa V0 tambah VT per 2 kali T? Ya sudah, tinggal dimasukkan. Oh, ini kelajuan, Ding. Nggak masalah. Nah, nanti ditambah 80 dibagi 2 kalikan 4. Gitu kan ya? Maka coret-coret, jangan dicoret sama ini, coret ini. Nah, jadi 200 kali 2 hasilnya juga langsung 400. Mau pakai cara yang tadi, menghitung T tadi, atau tanpa menghitung T, teman-teman akan mendapatkan angka yang sama. Oke, kakak mau menjawab pertanyaan dulu. Kak, kenapa ditambah Y0? Yang ini ya, Y0 ya. Nah, Y0-nya itu adalah posisi awal saat dia dilemparkan.
Kebetulan dia dilemparkannya di atas tanah, jadi ketinggian awalnya 0. Y itu apa? Ketinggian gitu ya. 0 itu berarti awalnya. Oh, ketinggian awalnya 0 karena dia ada di atas tanah. Gitu ya. Kak, saya mau nanya itu kenapa dikali 2 ya? Yang ini dikali 2 ya, yang ini. Nah, ini karena yang ditanya adalah 4 detik sebelum mencapai tanah. Nah, kalau 12 detik itu baru T mencapai puncak. Dari mulai dilemparkan sampai di puncak. Itu 12 detik. Maka untuk sampai ke tanah, ya 12 detik lagi. Atau 2 kali waktu puncak. Gitu ya, itu yang kenapa harus dikaliin 2. Kak, 80 itu dari mana? 80 itu adalah dari kecepatan 4 detik sebelum mencapai tanah. Kecepatan 4 detik sebelum mencapai tanah. Ya, kan ini pertanyaannya 4 detik sebelum mencapai tanah. Maka 4 detik sebelum mencapai tanah itu adalah 80 meter per sekon. Tahu dari mana? Tahu dari mana tadi? Tahu dari nilai tadi yang ketika dia dilemparkan. Gitu ya, ketika dia dilemparkan sampai dia di bawah. Gitu ya. Mantap. Apa pertanyaannya apa tadi? Kenapa kok T maksimum min 4? Kenapa kok T maksimum min 4 yang ini? T maksimum min 4 ya, mana ya? Nah, yang ini ya. Kenapa T maksimum min 4 yang ini? Kan dia turun, Kak. Iya, betul. Jadi T maksimum 24. 4 detik sebelum mencapai tanah, berarti ya 24 dikurangi 4. Iya, 24 dikurangi 4. Betul, kan emang gitu ya. 24 detik, 4 detiknya sebelum itu berapa? 20 ya jadinya ya. Gitu. Terus apa lagi tadi pertanyaannya tadi? 80. Kak, itu cara satu lagi yang dikali 4 itu jadi detik. Yang dikali 4. Yang ini. Yang ini yang dikali 4 ini ya. Iya, ini detik. Jadi detiknya dihitung 4 detik setelah dia dilemparkan dari atas. Gitu ya. Salah, setelah dilemparkan dari bawah. Gitu ya. Kak, bisa tolong dibahas ulang cara 2, rumusnya dari mana yang di tulisan merah? Oke. Fokus ke kakak. Fokus ke kakak. Ini ada 2 tulisan. Ini ada 2 tulisan, lihat. Oh, yang tadi bingung ini tadi ada minus 80 tadi kakak hapus. Oke, ini ada kesalahan. Tadi kakak salah hapus ini. Tadi kakak salah hapus. Oke, fokus di sini. Cara kedua ya. Kita mau bahas cara kedua. Cara pertama gampang ya, nggak ada masalah ya. Hitung dulu T maksimumnya, kurangi 4, masukin ke rumus GLBB. Sekarang cara kedua. Cara kedua. Kakak pakai konsep pada ketinggian yang sama, kecepatannya sama. Pada ketinggian yang sama, salah lagi. Pada ketinggian yang sama, kelajuannya sama. Ingat, pada ketinggian yang sama, kelajuannya sama. Contoh, saat T sama dengan min 4, contohnya ya. 4 detik sebelum mencapai tanah, berarti kan dia di sini ya. Ya, maka kita sedang menghitung H yang ini. Kakak boleh dong menghitung H yang ini? Nah, boleh nggak? Sama saja. Di sini arah V-nya ke atas. Makanya ini bernilai positif. T-nya kakak masukkan 4. Hasilnya 400. Kalau kakak masukkan di sini V-nya min 80. Kalau kakak masukinnya di sini, ini V-nya min 80 karena arahnya ke bawah. T-nya nggak boleh dimasukin 4, T-nya langsung dimasukin 20 seperti yang tadi kalian hitung. Kalau T-nya dimasukin 20, hasilnya akan sama. Coba, ayo kita coba masukin ya, kalau T-nya sama dengan 20 ya. Oke, S sama dengan 120 ditambah min 80 per 2 kali 20. Gitu ya. Nah, maka ini boleh kita coret-coret. Coret-coret 10. 120 ditambah min 80, 40 kali 10, 400 meter. Sama saja. Gitu ya. Oke, Kak, apakah cara yang kedua selalu bisa digunakan? Selalu bisa. Pokoknya pada ketinggian yang sama, kelajuannya sama. Jelas teman-teman ya? Jadi kakak selalu pakai cara itu supaya kakak menghindari untuk mencari waktu dulu. Tapi kalau teman-teman masih belum paham cara kedua, boleh pakai cara yang pertama tadi. Nggak masalah. Pokoknya pada ketinggian yang sama, kelajuan yang sama. Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Gas? Berarti T yang digunakan adalah 4 detik awal, Kak. Iya, karena kakak pakai nilai positif ini kan.
pakai nilai positif, jadi T-nya 4. Kalau kakak pakai nilai negatif, T-nya dimasukkan 20. Gitu ya. Sepertinya sudah jelas semua. Mantap, teman-teman. Yang penting teman-teman bisa nyelesain cara ini dengan yang paling teman-teman paham. Kakak menyediakan berbagai cara. Yang penting hasilnya harus konsisten. Kak, yang waktu 12 sekon itu dari mana ke mana, Kak? Masih bingung. 12 sekon itu dari tanah sampai ke puncak. Atau dari puncak ke tanah. Di 12 sekon. Jadi kalau dari tanah ke tanah, 12 tambah 12, 24. Gitu ya, Ataya ya. Mantap. Sip. Mantap. Itu kalau datar ya. Kalau datar. Kalau beda ketinggian gimana, teman-teman? Loh, soal nomor 5. Ya sudahlah. Soal nomor 5 yang ada grafiknya. Silahkan teman-teman. Ayo sekarang. Kakak kira kakak nyiapin soal yang ada di Menara Masjid. Ternyata enggak. Kakak lupa. Oke, soal nomor 5. Pertanyaannya soal nomor 5. Wus, langsung menjawab. Kayak Kaisya langsung menjawab itu. Benar enggak? Ayo kita coba lihat. Pertanyaannya adalah berapa percepatan rata-rata antara T sama dengan 2 hingga T sama dengan 4. Ketika melihat sebuah grafik, jangan langsung dihitung. Perhatikan dulu, itu grafik apa? Grafik apa ini? V, kecepatan. Oh, itu kecepatan. Ini grafik V ini, bukan posisi, itu kecepatan. Kalau kecepatan, ingin mencari percepatan gimana? Ya udah, tinggal dimasukkan ke rumus GLBB aja. Ya, kita masukkan rumus GLBB. Gimana GLBB-nya? VT sama dengan V0 ditambah A kali T, gitu ya. VT-nya berapa saat T sama dengan 4? Nah, saat T sama dengan 4, 24. Gitu ya. V0-nya berapa? Ya udah, di sini diminta saat T sama dengan 2. Masukin aja. V0-nya berapa? 15. Ditambah A dikali T-nya berapa ini? Nah, delta T berarti ya. Delta-nya berapa? 2 sampai 4. 2. Masukkan 2. Gitu ya. Maka 15 pindah ke kiri jadi negatif. Berarti berapa itu? 24 dikurangi 15. Berapa itu? 24. Salah ya? Salah, bukan yang ini. Oh, kakak ngantuk. 8. Ya, 8. Nah, ini baru benar. 8-nya pindah ke kiri jadi 16. 16 sama dengan 2A, maka A-nya sama dengan 8. Boleh seperti ini ya. Jadi jawabannya C. Gitu. Mantap, Kaisya. Atau teman-teman karena itu ada sebuah grafik, maka teman-teman bisa langsung memasukkan berapa nilai dari grafik itu. Apa yang dilihat dari sebuah grafik? Ingat ya, percepatan itu adalah turunan dari kecepatan. Jadi kita akan menilai berapa kemiringan garisnya. Yang mana sih kemiringan garis itu? Nih, lihat. Dari T sama dengan 2 hingga T sama dengan 4. Tarik garis lurus. Set, gitu kan? Nah, berapa kemiringan garisnya? Nah, kalau pakai matematika, kemiringan garisnya berarti delta Y per delta X, gitu kan? Ya udah, delta Y ini berapa? Dari 8 ke 24 berapa? 16. Delta X-nya berapa? Nah, ini delta X-nya 2. Oh, berarti 8. Sama saja. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman untuk yang soal nomor 5 ini? Oke, speaker saya kayaknya ada bermasalah lagi. Sebentar. Oke, jelas ya? Kita lanjutin. Nge-lag lagi. Nah, tadi kita sudah bahas tentang kinematika gerak lurus. Padahal seminggu terakhir kita bahas listrik. Jadi kita akan bahas listrik aja yuk. Ya, silahkan dibuka bukunya untuk problem set listrik dinamis arus searah. Ayo dibuka bukunya. Halaman berapa? Halaman 185. PS-nya PS 12. Coba dibuka. Nah, itu ya, betul. Betul yang itu ya. Yang soal nomor 5-nya yang ini. Oke, kita akan coba bahas soal listrik dinamis arus searah soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini pertanyaannya berapa hambatan penggantinya? Oke, bagaimana cara mencari hambatan pengganti? Cari tahu dulu di mana ada percabangan. Jangan memulai perhitungan dari situ. Oke? Di mana ada percabangan? Di A nggak ada percabangan. Nah, percabangannya ada di sini. Ya, percabangannya di situ. Di mana lagi percabangan? Oh ya udah, akhirnya di sini. Maka kalau sudah ketemu percabangan itu, jangan menghitung dari percabangan. Haram.
dosa, masuk neraka nanti ya. Jadi jangan menilai dari situ. Cari saja yang pasti-pasti. Yang mana yang pasti-pasti? Ya, kita cari jalur yang pasti serinya. Seri itu yang gimana sih? Yang nggak ada percabangan lagi. Pasti lewat ke situ ya. Mana yang di seri? Nah, yang mana yang di seri? Nah, yuk kita coba tunjukkan yang di seri. Contohnya ini. Ke atas, belok ke kanan, terus ke bawah gitu ya. Itu di seri nih. Walaupun dia nggak lurus-lurus banget, tapi semua arusnya lewat ke situ. Itu yang lewat atas. Begitupun yang lewat bawah juga kan. Nah, yang lewat bawah juga. Nah, ini juga. Itu juga di seri. Jadi yang atas hasilnya berapa kalau di seri? Yang atas hasilnya jadi 3R, yang bawah juga 3R. Begitu juga yang tengah. Yang tengah juga di seri tuh. Nah, di sini kan teman-teman bisa tahu. Nah, ini R, ini juga R, ini juga R, gitu kan? Maka yang tengah ini rangkaiannya adalah 2R. Yang tengah banget, ya udah tengah banget, ya udah pasti dia R gitu kan? Salah. Nah, gitu kan? Nah, gitu. Jadi ada banyak jalur. Dari jalur-jalur itu, setelah teman-teman sudah dapatkan nilai serinya berapa, cari hambatan penggantinya. Ayo kita coba hitung hambatan penggantinya berapa. Kita tulis hambatan paralel gitu ya. Biasanya kamu menuliskan 1/3R tambah 1/2R. Udah nggak usah ditulis. Biar cepet. Langsung pakai KPK. 3, 2, 1. KPK-nya berapa? 6R. KPK-nya 6R. Maka 3 coba jadi 6R kaliin 2. 2 coba jadi 6R kaliin 3. R coba jadi 6R kaliin R coba jadi 6R kaliin 6 ya. Nah, 2R coba jadi 6R kaliin 3. 3R coba jadi 6R kaliin 2. Jadi berapa hambatan paralelnya? 6R per 5 tambah 6, 11, 11 tambah 5, 16R. Jelas ya? Yang di paralel ya? Maka hambatannya menjadi seperti ini teman-teman hambatannya. Hambatannya jadi seperti ini. Nah, yang ini adalah R titik A ya di sini ya. Yang ini jadi 6R per 16 gitu ya. Ujungnya di sini R. Oh, rangkaiannya dari A sampai B dirangkai seri. Berarti berapa rangkaiannya? Ya sudah, R totalnya adalah R ditambah 6/16R ditambah R. Kita masukkan, R-nya berapa R-nya? 12. 12 ditambah 6/12, 6/16 kali 12 tambah 12. 12 tambah 12, 24. Ya, maka yang 6/16 ini bisa kita sederhanakan dibagi 4 gitu ya. Dibagi 4, yang atas bagi 3, yang bawah 6 sama 4. Oh, berarti 6 dibagi 2. Berarti ini adalah 3, ini 2. Berarti 3 kali 3, 9. 9 bagi 2 ditambah 4,5. Nah, ini hasilnya 24 tambah 4,5. 28,5. Oh, jawabannya yang A. Mantap. Kak, bingung di RP-nya. RP itu hambatan di paralel ya. Untuk menemukan hambatan yang di paralel berapa, teman-teman harus tahu berapa jalur berapa hambatan di masing-masing jalur. Yang lewat atas 3R. Enggak masalah ya 3R ya. R tambah R tambah R. Jadi 3R. Yang paling bawah juga gitu. R tambah R tambah R. 3R. Gitu ya. Yang lewat tengah agak atas. R tambah R. 2R. Begitupun yang tengah agak bawah. R tambah R. Jadi 2R. Yang tengah R gitu aja. Nah, biasanya teman-teman kan menuliskan 1/R gitu ya. Siapa namanya Mutia ya. Biasanya seperti itu. Maka kakak nggak menuliskan 1/R. Tapi kalau kalian ingin menuliskan 1/R, teman-teman akan mendapatkan step yang sama dengan kakak. Coba tulisin ya. 1/RP sama dengan 1/3R gitu kan. Tambah 1/2R, tambah 1/R, tambah 1/2R, tambah 1/3R. Gitu kan biasanya kalau di paralel. Samain penyebutnya. Penyebutnya disamain berapa? 6R. 3R supaya jadi 2R. 2. 2R supaya jadi 6R. 3. 6. 3. 2. Persis seperti yang kakak tulisin di atas. Cuma bedanya nggak kakak tulis lagi seper-sepernya. Gitu. Jelas Mutia dan teman-teman yang lain. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Jelas? Sudah jelas semua kayaknya ya. Gampang Kak. Mantap. Woi, jelas. Yuk kita lanjut di soal berikutnya. Masih ada waktu kah? Oh, masih ada 15 menit. Sikat.
Soal nomor 7. Oke, soal nomor 7 ini ada di soal nomor 6 kalau di PS 12. Ada di soal nomor 6. Ayo kita coba lihat. Ada sebuah kawat silindris yang punya jari-jarinya R dan panjangnya L dialiri arus. Ya, ini kakak salah nih. Harusnya bukan harusnya bukan L tapi ini I. Nah, ini I. Nah, itu adalah I ya. Jadi arusnya I bukan L. Kalau L itu salah ketik. Jika antara R kecil maupun L diperbesar 2 kali dan arus yang mengalir dipertahankan tetap, maka pernyataan mana yang benar? 1, 2, 3, 4, yang mana yang benar? Ayo kita tulisin dulu. Awalnya, hambatan awalnya, bukan hambatan, itu R1 itu jari-jari ya. Jari-jarinya awalnya R. Panjang awalnya adalah L. Arus awalnya adalah I. Kemudian digandakan keduanya antara jari-jari dan panjangnya. Jadi R2-nya adalah 2R, L2-nya adalah 2L. Tapi arusnya dipertahankan tetap. Mana arusnya dipertahankan tetap? Ini ya, arus yang mengalir dipertahankan tetap. Oh, berarti arusnya I-nya tetap. Gitu ya. Maka pertanyaannya hambatannya gimana? Nah, hambatannya kita pakai rumus yang dulu kakak hafalin. Kakak hafalin. Iya sih, kakak hafalin sih. Yang dulu kakak kasih. Rumus Rempelo. Masih ingat? Rho kali L per A. Ini namanya rumus Rempelo ya. Rumus Rempelo. Rho itu apa? Hambatan jenisnya. Yang kakak gambarkan sebagai kerapatan dari suatu bahan. Kalau bahannya sama, Rho-nya sama. Ya. L itu apa? Panjangnya dari satu ujung sampai ke ujung yang lain. Itu L. Kalau A, luas penampang. Nah, di sini dia silindris nih. Kalau silindris berarti luas penampangnya adalah lingkaran. Jadi, A-nya ini boleh kakak tulis PR kuadrat. Gitu ya. Artinya apa? Artinya berarti hambatannya sebanding dengan nilai L dan berbanding terbalik dengan R kuadrat. Ya, dari nilai ini ya. Dari nilai ini, nah R-nya itu sebanding dengan L panjangnya dan berbanding terbalik dengan kuadrat dari jari-jari. Yuk kita tuliskan. Maka R2 per R1 sama dengan L berapa per L berapa dibagi R berapa per R berapa. Gitu ya. Kita lihat. R berbanding lurus dengan L. Berarti kalau R2 per R1 berarti L2 per L1. Gitu ya. Nah, kalau R gimana? Kalau hambatan dengan jari-jari berbanding terbalik. Berarti kalau ini R2 per R1, ini R1 per R2. Jangan lupa dikuadratin. Oke, ayo kita masukkan. Maka R2 per R1 sama dengan 2L per L dikalikan R per 2R dikuadratin. Ayo kita selesaikan. L-nya coret, R-nya coret, terus dikuadratin. Jadi R2 sama dengan 2 per 4. 2 per 4 berapa? Setengah R1. Artinya hambatannya makin gede atau makin kecil? Hambatannya jadi makin kecil. Hambatan akhirnya setengah hambatan awalnya. Berarti resistansi berkurang. Betul poin 1. Jelas ya? Kalau 1 betul, 3 pasti betul. Ayo kita cek poin 3. Beda potensial di ujung-ujung kawat berkurang. Betul apa salah? Wah, beda potensial itu apa ya? Hukum Ohm. V sama dengan I kali R. Ya, V sama dengan I kali R. Padahal I-nya tetap. Kan I-nya tetap. Maka saat R-nya berkurang, V-nya juga berkurang. Artinya kalau V-nya berkurang, berarti poin 3 betul. Oke? 1 dan 3 betul. Poin 2 betul apa salah? Jumlah elektronnya mengalir di setiap detik bertambah. Betul apa salah? Salah. Kenapa? Ini. Nah, arusnya tetap. I1 sama dengan I2. Jadi aliran elektronnya juga tetap. Ya kan? Kan jumlah elektron yang mengalir itu setara dengan jumlah arusnya. Jadi kalau arusnya tetap, jumlah elektron yang mengalir juga tetap. Jadi nomor 2 salah. 1 dan 3 betul, 2 salah. Poin 4 pasti salah. Kok tahu nilai hambatan jenis kawat berubah? Kan bahannya sama. Kalau bahannya sama,
Maka rho 1 sama dengan rho 2. Dan bahan penyusunnya sama. Yang digandakan hanyalah panjang dan jari-jarinya. Tapi kalau dia besi, dia tetap besi. Kalau dia timah, dia tetap timah. Kalau dia kuningan, dia tetap kuningan. Jadi massa jenisnya, hambatan jenisnya sama. Maka 1 dan 3 betul. Jawabannya apa? Jawabannya B. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Resistansi sama hambatan sama atau betul? Sama atau tidak Kak? Sama. Resist itu menghambat. Resistansi itu adalah hambatan. Simbolnya R besar. R besar itu adalah resistansi. Alatnya namanya resistor. Gitu ya. Jadi resistansi dan hambatan itu sama. Gitu ya. Nilai hambatan jenis kawat sama dengan resistansi jenis gitu ya. Sama saja. Resistansi itu hambatan. Sama saja. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kak, yang nomor 2 masih bingung. Nomor 2 itu yang jumlah elektron yang mengalir tiap detik ya. Oke, kakak hapus yang ini. Jumlah elektron tiap detik. Teman-teman ingat nggak arus itu apa? Di penjelasan saya dulu. Arus itu adalah aliran dari elektron. Ya, kan arus itu adalah muatan per detik. Arus itu adalah aliran muatan per satuan waktu. Siapa yang mengalir? Elektron. Jadi arus itu apa? Arus itu adalah elektron total yang mengalir tiap detik. Jadi 1 ampere itu setara dengan 1 kolom per detik. Caranya seperti itu. Nah, muatan 1 kolom itu apa? N dikali muatan 1 elektron. Nah, jadi N ini nanti yang akan dilihat. Jadi kalau arusnya tetap, I-nya tetap, maka N yang ini juga tetap. Itu yang diminta oleh si poin nomor 2. Jumlah elektron mengalir tiap detik bertambah. Salah, kan arusnya tetap. Kalau arus tetap, N jumlahnya juga selalu tetap. Gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? L tadi apa Kak? L itu panjang, length. Long itu panjang sifatnya, length. Nah, L itu panjang ya. Silindris tadi itu apa Kak? Silindris itu silinder, tabung ya. Yang kakak gambarkan bentuknya tabung seperti ini ya. Nah, ini bentuknya tabung. Ngelek lagi. Sorry. Ngelek lagi kakak lupa. Jadi silindris itu tabung. Tabung itu ujungnya lingkaran, makanya rumus A-nya pi R kuadrat. Gitu ya. V tadi ikutan turun karena berbanding lurus dengan hambatan. Betul. V sama dengan I kali R. I-nya tetap, R-nya turun. V-nya juga turun. Betul banget. Mantap. Sudah paham semua. Q itu N dikali apa Kak? Ini. Kali QE. QE itu apa? Muatan elektron. Tulisannya jelek banget. QE itu adalah muatan elektron. Nah, berapa muatan elektron? Muatannya tetap ya. 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Ya. Jadi 1 kolom seandainya ada aliran 1 kolom. 1 kolom itu berapa banyak elektron sih? Ya sudah, 1 kolom dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 19. Jadi itu adalah puluhan juta aliran elektron tiap detiknya. Gitu. Jelas sampai sini teman-teman? Oke, sudah paham semua. Ya, kita lanjutin di soal berikutnya. Ya, hayo. Ketemu rangkaian soal yang seperti ini. Mau ngerjain pakai yang mana? Hukum Ohm, hukum Kirchhoff biasa, atau hukum pembagi arus? Teman-teman pengen yang mana? Tulis di kolom chat. Pengen ngerjain pakai hukum Kirchhoff ini. Hukum pembagi arus ini, semuanya hukum bagi arus, hukum Kirchhoff. Stop. Sebelum dilanjutin, kakak mau kasih tahu, soal ini sangat cukup dikerjakan pakai hukum Ohm biasa. Sangat cukup. Jadi teman-teman nggak perlu pakai hukum Kirchhoff atau hukum bagi arus, nggak perlu. Teman-teman cukup kerjain pakai hukum Ohm biasa. Oh iya bisa. Kok tahu dari mana bisanya? Karena baterainya cuma ada 1. Kepencet. Nah, baterainya cuma ada 1 yang ini. Sisanya hambatan semua. Jadi hambatan semua itu bisa kita sederhanakan jadi 1 hambatan saja. Jadi hukum Ohm. Ya, ayo kita coba kerjakan ini pakai hukum Ohm saja. Lihat, antara A dan B, ini A, ini B. Beda potensialnya berapa kan? Jadi kita harus mencari tahu dulu berapa hambatan antara A dan B. Berapa hambatannya? Jangan mulai dari percabangan. Cari yang nggak ada percabangannya.
Yang mana yang nggak ada percabangannya? Yang ini. Nah, 2 sama 4 ohm ini. Nah, ini dirangkai secara seri ya kan? Ini dirangkai secara seri. Jadi hambatan totalnya berapa yang lewat sini? Hambatan totalnya adalah 6 ohm. Ya, 6 ohm yang di luar itu diparalel dengan hambatan 3 ohm yang ada di sini. Nah, dirangkai paralel ya. Jadi antara A dengan B itu ada hambatan berapa? Ayo kita coba hitung. Berarti hambatan paralelnya berapa? Atau RAB gitu ya. R antara A dengan B. Ada 3 sama 6. KPK-nya berapa? 6. Nah, KPK-nya 6. 3 coba jadi 6 kaliin 2. 6 coba jadi 6 kaliin 1. Ya, 6 dibagi 3 berapa? 2 ohm. Jelas sampai sini? Maka rangkaiannya antara A dengan B itu bisa disimpulkan menjadi 2 ohm saja. Maka rangkaiannya jadi seperti apa? Kalau ini saya gambarin ya, kalau ini saya kakak gambarin, maka ini adalah 2 ohm, terus ujungnya ada 1 ohm. Nah, seperti itu. Antara A dengan B itu baru sampai sini-sini aja. Ini A, ini B. Paham nggak teman-teman? Jadi rangkaian yang jadi 2 loop itu bisa disederhanakan hanya jadi 1 loop saja. Maka berapa arusnya? Berapa tegangan antara A dengan B? Kalau mau menghitung arusnya dulu boleh. Hambatan totalnya berapa hambatan total? Oh, 2 tambah 1, 3. Nah, 3 ohm gitu ya. Maka arus totalnya berapa arus totalnya? Oh ya sudah, V total dibagi R total gitu kan. V totalnya 9 dibagi R totalnya 3. Oh, berarti 3. 3 apa? 3 ampere ya. Oh, berarti VAB berapa VAB? Ya I dikali RAB. I-nya berapa I-nya? 3. RAB-nya berapa? RAB-nya 2, 6 volt. Selesai. Jadi bisa pakai hukum Ohm saja ya. Bisa banget. Jadi hukum Ohm itu kepake kalau baterainya bisa langsung disederhanakan. Hukum baterainya bisa disederhanakan, terus hambatannya juga bisa disederhanakan. Langsung pakai hukum Ohm. Pakai hukum Kirchhoff Kak, biar seru. Ya seru sih, tapi waktunya habis nanti. Hasilnya sama. Boleh. Kak, RAB-nya kenapa 2? Dari A yang ini sampai B yang ini itu adalah hasil paralel dari 6 ohm dan 3 ohm. Diparalelin aja. Jadi rangkaiannya jadi paralel dan hasilnya adalah 2 ohm. Gitu ya, diparalelin. 6 sama 3. 1/6 tambah 1/3 jadi 3/6. Dibalik 6/3 sama dengan B. Gitu ya. Kenapa RAB-nya nggak pakai yang 3 ohm, Kak? RAB, antara A dengan B itu ada 2 jalur. Antara A dengan B itu ada 2 jalur. Ada jalur yang langsung lurus ke bawah ke 3 ohm, dan jalur yang lewat kanan 6 ohm. Ya, jadi 2 jalur. Maka 2 jalur ini harus disederhanakan jadi 1 hambatan. Supaya kita bisa merepresentasikan antara A dan B ini ada berapa hambatannya. Diparalelin lah 3 sama 6-nya, gitu ya. Nah, Kak, kalau arus yang melewati hambatan 3 ohm gimana? Ini baru menarik. Ini baru pertanyaan menarik. Arus yang lewat hambatan 3 ohm berapa? Oke, tadi arus yang lewat hambatan keluar dari arus tadi berapa? 3 ampere ya. Ini. Nah, ini. Jadi 3 ampere ini adalah arus yang keluar dari baterai. Ini 3 ampere. Maka dari 3 ampere ada yang lewat bawah langsung, ya kan? Ada yang lewat kanan. Ya. Nah, berapa? Ya ini angkanya sudah kalian tulisin ini. Ini angkanya sudah kalian tulisin. Nah, ini angkanya sudah kalian tulisin. Berapa arus yang lewat bawah, yang lewat 3 ohm? 3 ohm itu angkanya yang mana sih? 3 ohm itu angkanya yang 2 ini. Ya, jadi arus yang lewatnya berapa? 2 dibagi berapa? Dibagi 2 tambah 1, 3. Kalikan arus totalnya tadi 3 ampere ya. Oh, berarti yang lewat ke 3 ohm berarti adalah 2 ampere. Sedangkan yang lewat kanan berapa arusnya? Ya tinggal dilihat 6 ohm. 6 ohm ini punyanya yang mana? Punyanya 1. Ya, maka 1 per berapa? 2 tambah 1, 3 kali 3 ampere. Oh, berarti 1 ampere. Jadi yang dari titik A, arus 3 ampere itu, yang 2 ampere turun, yang 1 ampere belok kanan. Ketemu lagi di titik B. Jelas? Mantap pertanyaannya.
Ya, betul. Shirley, betul. Mantap. Kak, bisa kita pakai hukum Ohm kalau kalau baterainya cuma satu. Bukan baterainya cuma satu ya, tapi baterainya bisa kita jadiin satu. Kalau di situ ada baterai umpamanya 9 sama 9 sama 9. Di seri semua. Ya sudah 9 kali 3. Jadi 27. Baterainya jadi satu kan? Yang ini kita selesaiin, baterainya kita selesaiin jadi hukum. Yang nggak bisa itu kalau baterainya paralel nilainya beda-beda. Seperti soal yang sudah kalian kerjain di kemarin-kemarin gitu. Kak, kenapa dikali 3 ampere? 3 ampere itu adalah arus yang keluar dari baterai yang ini ya. Yang ini. Jadi berapa yang lewat kanan? Ya sudah, berapa perbagian dari yang masuk? Yang masuk berapa? 3 ampere. Jadi 2/3 kali 3. 1/3 kali 3. Gitu. Menarik banget ya. Kakak masih punya berapa soal nih? Ya, kakak masih punya 9 sama 10. Nah, masih ada 2 soal lagi, tapi waktunya sudah habis. Semangat banget teman-teman ini. Kak, kalau beda potensial yang lewat kanan, sama nggak dengan yang lewat AB? Loh, sama juga. Sama juga ya. Yang lewat kanan, berapa? Yang lewat kanan. Nah, yang lewat kanan ya, kita coba hitung ya. V sama dengan I kali R. Yang lewat kanan tadi berapa ampere? 1 ampere kan? 1 dikali hambatan yang lewat kanan 6 ya, sama dengan 6 volt. Sama juga. Sama juga. Ya, yang lewat kanan 6 volt, yang lewat tengah V-nya berapa? 2 kali hambatannya berapa? 3, 6 volt juga. Sama aja. Kan rangkaian paralel, tegangannya sama. Sudah. Offset 3 menit ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain teman-teman? Oke, insya Allah cara-cara tadi ini akan kakak bagikan ke Kak Alia supaya nanti bisa jadi pembelajaran buat kalian nanti ya. Insya Allah nanti habis maghrib ya, karena habis ini kakak harus ngajar lagi. Oke, insya Allah nanti teman-teman akan lanjut ke materi berikutnya. Silahkan istirahat sholat ya. Kakak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak serahkan kembali lagi ke Kak Alia.